Lagi Shalom Jemaat Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama kembali lagi di program Thanks God It's Monday. Hari ini kita mau satukan hati kita mau sama-sama ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa dimanapun saudara berada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, tetap kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang baik.
memulai Tuhan aktivitas kami hari ini. Kami siap untuk mendengarkan saat teduh kami hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dengan program Teks God is Monday. Nats kita pada hari ini didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berkata demikian, tetaplah berdoa. Bapak Ibu, kata tetaplah berdoa adalah kata kerja yang harus dilakukan suka atau tidak. Itu berlaku umum bagi semua orang Kristen. Apalagi seorang Kristen yang melayani Tuhan. Dengan sungguh dia harus berdoa kepada Tuhannya. Pada umumnya manusia tidak suka berdoa. Manusia berdoa pada saat dia terdesak, kepepet, dan lain sebagainya. Itulah natur manusia sesungguhnya. Suatu hari seorang bertanya kepada saya, Pak Parlin, saya sudah berdoa berhari-hari, saya sudah berdoa berminggu-minggu, saya sudah berdoa berbulan-bulan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan saya sudah berdoa bertalu-talu, tapi jawaban doa saya tak kunjung datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita memahami hal tersebut jika dikaitkan dengan tema kita tadi, tetaplah berdoa? Bagaimana kita memahami? Seperti ini Bapak Ibu. Berdoa itu bukan soal hasil, tapi sebuah relasi. Jika relasi kita kuat dengan Tuhan, maka ada dua sikap atau dua sifat yang timbul dalam diri kita, yaitu mengasihi dan menghormati. Sehingga sekalipun dua-dua kita tidak terjawab, sikap hati kita itu mengasihi dan menghormati itu akan membuat kita menjadi bersemangat karena dua-dua kita tidak terjawab. Nah, saya berdoa 20 tahun untuk satu pokok doa Bapak Ibu. Apakah saya kecewa? Sampai sekarang tidak dijawab. Apakah saya kecewa? Apakah saya berontak? Tidak. Saya tahu Tuhan mengasihi dan menghormati saya. Dan saya menghormati dan mengasihi Dia, sehingga apapun yang terjadi, bahkan doa saya tidak terjawab, saya tetap mengasihi dan menghormati Tuhan. Itulah artinya sebuah relasi yang kuat dalam Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita berdoa? Nah, ada 5 alasan untuk kita berdoa. Ya, pertama adalah bahwa berdoa itu adalah ajaran Alkitab. Saya mempelajari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada satupun kitab yang tidak mengajarkan tentang doa. Nah, jika saya mengambil kesimpulan bahwa Alkitab ini adalah buku tentang doa. Ya, kedua adalah bahwa Yesus adalah sosok yang suka berdoa. Ketiga murid-murid Tuhan Yesus dalam Lukas 11 bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana saya berdoa? Ajarlah kami berdoa. Tuhan mengajarkan berdoa dengan sederhana sekali. Nah, Tuhan bukan saja pintar berteori, tapi Dia juga pintar berpraktek. Buktinya bagaimana? Ketika berdoa di Taman Getsemani, itu adalah doa yang menentukan dia menghormati atau mengasihi Bapa di surga. Dia mau supaya cawan itu berlalu. Tapi Allah itu Allah berdaulat, cawan itu harus ditanggung oleh Yesus. Nah, karena dia menghormati, punya relasi dan hubungan yang baik dengan Bapa, dia siap menanggung cawan itu. Itulah yang saya maksud bahwa doa itu bukan soal hasil, tapi hubungan relasi, kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa doa menghadirkan hadirat Allah dalam diri kita. Doa itu, hadirat Allah itu tidak didapat ketika kita berada di mall, ketika kita berada di kafe. Hadirat Allah itu hanya didapat ketika kita berdoa, berlutut, dan membangun relasi dengan Tuhan. Apa manfaat hadirat Allah dalam diri kita? Banyak sekali. Bisa saja ketika kita berdoa, Tuhan memberikan suatu impresi ke dalam diri kita tentang pelayanan kita, tentang pekerjaan kita, tentang rumah tangga kita, sehingga kita dituntunnya. Kita bisa tidak terjebak dari jerat atau
bisa saja kita tidak salah kebijakan dalam mengambil keputusan ketika bertransaksi dengan pekerjaan kita, dengan orang yang dipercayakan pada kita. Itulah pentingnya dan gunanya kita berdoa sehingga kita mendapat hadirat Allah. Yang keempat adalah bahwa doa itu merubah karakter kita menjadi seorang yang jujur. Tahukah Bapak Ibu bahwa waktu yang paling jujur yang kita punya selama kita hidup sampai pada hari ini adalah pada saat kita berdoa. Ketika saya si empunya hati dan Tuhan si penilik hati bertemu dalam suatu doa relasi, di situ tidak ada kemunafikan. Di situ adalah kejujuran, mengungkapkan satu, membangun relasi dengan Tuhan. Itulah saya katakan bahwa doa itu merubah karakter dan membuat kita menjadi orang jujur. Yang kelima, alasan kita berdoa adalah Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jika kita perhatikan ayat ini dengan seksama, ada dua hal yang perlu kita pelajari. Pertama adalah bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah yang berinisiatif, tentu Dia menyediakan sarana yang namanya doa dan iman. Yang kedua, Allah tidak merasa tersaingi dan tertandingin jika kita melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Alkitab melaporkan dan saya membacanya bahwa Yesus melakukan mujizat 40 kali selama Dia hidup di muka bumi ini. Tapi jika kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang lain, Billy Graham, Maurice Luro, dan hamba-hamba Tuhan lain di Indonesia ini, mereka bisa bahkan lebih melakukan perkara-perkara atau mujizat-mujizat yang besar lebih daripada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tersaingi? Tidak, Bapak Ibu. Karena itulah hatinya, itulah kerinduannya, kita harus melakukan perkara-perkara yang besar dalam doa kita. Dan perlu juga kita ketahui bahwa perkara-perkara besar itu bukan soal orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang buta melihat. Bukan soal itu Bapak Ibu. Tapi perkara-perkara yang besar adalah ketika kita membawa seorang yang tidak kenal Yesus, sehingga dia mengenali Yesus dan punya relasi dan hubungan yang kuat dengan Yesus, dia dapat berdoa dan melakukan perkara-perkara besar, itulah mujizat terbesar. Tahukah juga Bapak Ibu, pada saat Yesus melayani, dia hanya memperkenalkan Bapanya kepada orang-orang. Itulah perkara yang besar. Demikian halnya dengan kita, marilah kita tetap berdoa sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Sekalipun doa kita tidak terjawab dan belum terjawab sampai pada hari ini, tetap kita berdoa. Bahkan kita tetap mengasihi Tuhan dan menghormatinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami bahas. Biarlah kiranya firman ini menjadi berkat bagi yang mendengar. Kami tahu kadang-kadang kami tidak suka berdoa. Biarlah kami menjadi pribadi yang suka berdoa dimanapun berada, sehingga kami bisa melakukan perkara-perkara besar, kami menjadi orang yang jujur, kami mengundang hadirat Allah dalam diri kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.